kula baleni nggih saking awal wal maqalatu Rabi'ah kula terangno ya. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelapan yo luwe akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk pira? 5. Nah, zaman akhir ora terima 5 ribuan napa? Ribuan. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia. Atau apa saja yang murahan, iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi daniah terus ditakhfif hamzah dadi ya daniyah terus ngikuti wazan fu'la jadi dunya. Jadi anggar barang sing hina iku jenenge napa? Dunya. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunya. Mergo maknane dunya iku saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal Manaqibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangannya Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh, ngeritik dunia entek ngamal. Dunia itu seronok bener, dunia itu nggon batang, dunia itu jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan be asu, pokoknya ngomongnya sudah ndin-ndin. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dekne biasa lah wong sufi terus milih dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu, kok mangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hadas sayyid. Kamu tanya hadas sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan Habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu ya Nabi, kalau sayyid sadat itu sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu. Pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah. Suatu yang murahan. Apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran,
kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai ussisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi, misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin cukup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih DWA, SKB kersane pangeran, CD kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh dielingno wong alim wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Apa kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan ilmu pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini.